Warga di Teheran, Iran meneriakkan slogan dukungan kepada pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei. Mojtaba resmi menjadi pemimpin baru Iran menggantikan Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba menjadi pemimpin tertinggi ketiga Republik Islam Iran melalui pemungutan suara yang disebut sebagai keputusan konklusif. Mojtaba sendiri merupakan anak atau putra kedua dari Ali Khamenei. Massa yang berkumpul juga ikut mengibarkan bendera Iran sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap pemimpin baru Iran. Massa juga berkumpul sekaligus untuk mengecam Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, warga di Teheran, Iran meneriakkan slogan dukungan mereka terhadap pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei. Mojtaba resmi menjadi pemimpin baru Iran menggantikan Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba pun menjadi pemimpin tertinggi ketiga Republik Islam Iran melalui pemungutan suara yang disebut sebagai keputusan konklusif. Mojtaba sendiri merupakan anak atau putra kedua dari Ali Khamenei. Massa yang berkumpul juga ikut mengibarkan bendera Iran sebagai bentuk solidaritas dan juga dukungan terhadap pemimpin baru. Massa juga berkumpul sekaligus untuk mengecam Amerika Serikat dan juga Israel. Pasukan Amerika Serikat yang tergabung dalam operasi Epic Fury menyerang target militer dan infrastruktur di sejumlah lokasi di Iran. Komandan Pusat Amerika Serikat CENTCOM Laksamana Brad Cooper mengatakan bahwa pesawat pembom B-2 Amerika Serikat telah menjatuhkan puluhan bom penetrator seberat 1 ton. Serangan ini menargetkan peluncuran rudal balistik Iran yang berada di dalam tanah. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, invasi militer Amerika Serikat di Iran ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Caroline juga mengklaim bahwa pasukan Amerika Serikat menenggelamkan lebih dari 30 kapal dan 200 target di Iran. Sedangkan Presiden Donald Trump bersumpah akan menghancurkan industri rudal Iran. Pemirsa, militer Israel merilis serangan ke Bandara Mahrabat di Teheran, Iran pada Minggu dini hari. Serangan tersebut dilakukan Israel guna menyerang komplotan militan yang mendukung pergerakan Iran. Bandara Mahrabat menjadi sasaran rudal Israel yang terekam melalui video milik warga Iran. Api dan asap tebal terlihat di atas Bandara Internasional Teheran, Iran. Bahkan selain serangan terhadap kilang minyak Iran, militer Israel juga akui menyerang Bandara Mahrabat. Bandara Internasional Mahrabat merupakan salah satu dari 2 bandara di Teheran, Iran. Bandara Mahrabat juga digunakan untuk mengangkut senjata ke kelompok-kelompok militer yang didukung Iran di seluruh Timur Tengah. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan rudalnya ke Israel. Operasi serangan Garda Revolusi Iran melibatkan serangan gabungan drone dan juga rudal dengan target seluruh Israel. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudalnya melalui operasi True Promise 4. Iran mengklaim sejumlah target berhasil dihantam menggunakan rudal generasi lanjutan termasuk rudal Emad, rudal Ghadar, serta rudal Hebar. Iran menanggapi serangan Amerika dan Israel dengan menargetkan Israel dan aset-aset Amerika di kawasan Teluk. Sementara rentetan serangan rudal Iran tertangkap kamera di Tel Aviv berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Israel mengkonfirmasi tidak ada korban jiwa akibat serangan rudal Iran karena berhasil diadang Iron Dome. Sirine terus meraung seiring dengan gelombang serangan rudal Iran memaksa warga Israel berlindung di bunker-bunker di Tel Aviv.
Israel dan Iran saling bertukar serangan rudal dan roket yang melibatkan negara lain di kawasan Teluk. Jenazah 6 tentara cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat yang tewas dalam serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dipulangkan ke Amerika Serikat. Presiden Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Perang Pete Hegseth, para pejabat militer dan juga keluarga para prajurit berkumpul di Pangkalan Udara Dover. Para prajurit tersebut bertugas di Komando Dukungan Logistik ke-103 yang berbasis di Iowa. Mereka tewas pada tanggal 1 Maret ketika sebuah drone kamikaze Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan juga Israel meluncurkan invasi militer terhadap Iran pada 28 Februari. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran pembicaraan nuklir baru-baru ini antara pejabat Iran dan Amerika di Muscat dan juga di Jenewa. Pemirsa, Iran lancarkan serangan ke Dubai Tower dan 1 orang dilaporkan tewas. Video menunjukkan asap mengepul dari sebuah menara di Dubai setelah Iran mengirimkan rudal. Pihak berwenang mengatakan bahwa meskipun rudal berhasil dicegat, namun puing-puing berjatuhan dan juga merusak bangunan hingga mobil yang melintas. Adapun 1 orang dilaporkan tewas akibat serangan ini. Sementara api juga melahap gedung pencakar langit di Kuwait. Markas besar lembaga publik untuk jaminan sosial Kuwait terbakar setelah dihantam oleh serangan udara Iran. Sebuah pesawat tanpa awak juga menyerang kawasan pemukiman di negara Bahrain. Serangan tersebut terekam oleh warga yang memperlihatkan jatuhnya pesawat tanpa awak tepat berada di belakang apartemen. Terdengar jelas suara pesawat tanpa awak di langit Bahrain diakhiri dengan bunyi dentuman keras hingga menimbulkan api dan kepulan asap tebal. Akibat serangan tersebut, kebakaran besar terekam menyelimuti pemukiman di tengah kota Bahrain. Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf atas serangan terhadap negara-negara tetangga dalam pidato direkam dan juga disiarkan di televisi pemerintah. Pemerintah ataupun permintaan maaf Presiden Iran tidak lama setelah sebuah serangan di atas Doha, sementara serangan terhadap negara-negara terus berlanjut. قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه هم که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن. بهتره که Pemirsa, perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah berlangsung 1 pekan. Dan saat ini serangan masih berlangsung, telah memakan ribuan korban jiwa dan belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Sepekan telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran Sabtu 28 Februari 2026. Hingga Jumat 6 Maret 2026, sedikitnya 1.332 jiwa dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 3.000 target di Iran dan menghancurkan 43 kapal perang Iran sejak 28 Februari. Selain korban jiwa, ribuan warga Iran lain juga mengalami luka-luka dalam konflik ini. Pihak Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil. Sementara Iran menargetkan situs militer bukan warga sipil.
Namun Amerika Serikat dan Israel mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama perang, Amerika Serikat menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Selain itu, untuk mengakhiri konflik, Amerika Serikat juga menuntut turut serta dalam pemilihan pengganti Khamenei sehingga dapat memastikan pimpinan tertinggi Iran yang anyar dapat diterima. Kini sejumlah negara termasuk Indonesia telah berkomitmen membantu upaya mediasi Amerika Serikat dan Iran. Ini menjadi salah satu sinyal pertama dari setiap inisiatif diplomatik untuk mengakhiri konflik. Sementara itu, di Yordania, perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran membuat keamanan diperketat. Bahkan alarm kewaspadaan bisa berbunyi hingga 3 kali dalam sehari. Dan berikut keterangan dari Duta Besar Indonesia untuk Yordania. Umumnya relatif stabil dan aman, situasi masih terkendali. Meskipun dari waktu ke waktu sirena kewaspadaan berbunyi dalam sehari bisa 3-5 kali, tapi aktivitasnya juga masih relatif normal. Sekolah masih dibuka untuk pembelajaran dan kondisinya, jadi bisa dikatakan kondisinya masih bisa dikatakan relatif normal walaupun tingkat kewaspadaannya tetap tinggi. Pemerintah Yordania meningkatkan pengamanannya. Pertama tadi yang saya sampaikan secara berkala bila ada serangan ataupun pelintasan misil atau drone itu dilakukan sirine. Kedua juga dari beberapa waktu ke waktu kita juga mendengar pesawat tempurnya Yordania di udara untuk menjaga wilayah udaranya. Ketiga, itu pihak keamanan seperti polisi di beberapa tempat melakukan penjagaan terutama di objek-objek. Pemirsa, warga Amerika Serikat terus menyuarakan kecaman terhadap Presiden Donald Trump. Mereka menyebut operasi militer Trump merupakan pengalihan isu dalam negeri yang sedang menjadi perhatian publik. Ratusan demonstran berpawai melalui jalan-jalan kota New York dengan membawa bendera dan plakat hentikan perang Israel ke Iran di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah. Ratusan demonstran berkumpul di tengah kota mengecam serangan IS Israel terhadap Iran dan menyuarakan diakhirinya agresi tersebut. Di Los Angeles, puluhan demonstran berkumpul di balai kota menentang konflik yang meningkat setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Mereka menegaskan bahwa perang tidak menguntungkan warga Amerika. Seorang demonstran berpendapat bahwa tindakan Trump hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus Epstein Files. I don't think Trump thinks at all, first off, but right now it's a little bit deeper than this. He's trying to distract us from the Epstein file. Eskalasi unjuk rasa diprediksi terus meningkat jika AS Israel tidak menghentikan operasi militernya. Di Washington DC, ratusan orang kembali mengecam serangan AS Israel dan menyuarakan diakhirinya agresi tersebut. Dalam unjuk rasa ini, sekelompok Yahudi Ortodoks mengutuk serangan Zionis Israel terhadap Iran. Seorang pengunjuk rasa mengatakan bahwa Iran berbeda dengan Venezuela. Iran akan lebih resisten dari pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan mereka. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran kemungkinan hanya akan berakhir jika Teheran tidak lagi memiliki militer atau kepemimpinan yang tersisa. Bahkan Trump menegaskan saat ini tidak tertarik untuk melakukan negosiasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir pekan lalu menyatakan perang melawan Iran kemungkinan akan hanya berakhir jika negara tersebut tidak lagi memiliki militer yang berfungsi atau kepemimpinan yang tersisa. Berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan saat ini tidak tertarik melakukan negosiasi dengan Iran. Ia bahkan menyebut kampanye serangan udara yang berlangsung dapat membuat perundingan menjadi tidak relevan apabila seluruh calon pemimpin Iran terbunuh dan militernya dihancurkan.
Unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika konflik antara Israel dan Iran memasuki pekan kedua dengan kedua pihak saling melancarkan serangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Namun, Pezeshkian menolak tuntutan Trump agar Iran menyerah tanpa syarat. Ia mengatakan Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara sekitar, kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Pemirsa, Amerika Serikat mulai merasakan dampak perang antara negaranya dengan Iran. Terganggunya pasokan energi global memicu lonjakan harga BBM di negara Paman Sam, bahkan hingga $7 per galon. Warga di sejumlah negara bagian Amerika Serikat mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Harga bensin di beberapa negara bagian bahkan menyentuh $7 Amerika Serikat per galon atau Rp119.000. Antrian panjang kendaraan di SPBU kini menjadi pemandangan sehari-hari negara bagian California, Amerika Serikat. Mirip di Indonesia, warga Amerika rela antri berjam-jam untuk mengisi BBM yang lebih murah. Ini pun merupakan dampak perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan terganggunya pasokan energi global. Pemirsa, 3 WNI anak buah kapal Tugboat Musafah II yang hilang di Selat Hormuz telah dilaporkan meledak dan juga tenggelam. Salah satunya adalah kapten kapal berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Keluarga hingga kini menantikan kabar keberadaannya. Kapten Miswar Maturusi, warga desa Patedong, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga kini belum diketahui kabarnya. Kapten Miswar Maturusi memimpin kapal Tugboat Musafah II yang dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. Miswar bekerja di dunia pelayaran lebih dari 20 tahun. Komunikasi terakhir keluarga dengan Miswar terjadi pada Rabu lalu, sempat berbicara dengan istrinya dan menyampaikan rencana pelayaran. Sehari setelahnya, Miswar masih sempat membuka pesan dari anaknya namun tidak membalas sebelum akhirnya hilang kontak. Sebelumnya kan disampaikan bahwa beberapa kali itu memang kapalnya itu kan kayak di sistem GPS-nya kayak error begitu. Error, terus sempat disampaikan bahwa ada katanya kayak dia semacam sesuatu dia lihat, giliran minta dipandu, ternyata tidak ada. Informasi hilangnya kapal pertama kali diterima keluarga Jumat pagi dari rekan korban. Keluarga berharap Kapten Miswar segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Moengkang mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi untuk mencari ABK yang hilang. Sementara sejumlah korban selamat dirawat di rumah sakit. WNI ABK berada di kapal Musafah II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saat ini perwakilan RI di PEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas tempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian 3 awak WNI yang hilang dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Evakuasi dilakukan secara bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dengan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. KBRI Tehran juga akan terus melakukan engagement dan outreach dengan para WNI yang masih ada di wilayah Tehran, baik WNI yang tinggal menetap di sana maupun WNI yang kebetulan sedang berada di wilayah Iran saat ini. KBRI akan terus beroperasi memberikan bantuan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran. Rekan-rekan media, kami menyadari keingintahuan publik mengenai detail dan perkembangan seluruh proses evakuasi bertahap ini, namun juga diharapkan publik dapat memahami bahwa terdapat hal-hal di lapangan yang masih perlu banyak disesuaikan mengingat situasi di lapangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, akan sangat dihargai apabila masyarakat juga dapat terus memantau berbagai update informasi resmi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga memberikan ruang gerak bagi seluruh tim yang terlibat untuk menjalankan tugasnya, termasuk tim KBRI Tehran sebagai penjuru utama dalam proses. Informasi lainnya pemirsa, jemaah umroh asal Yogyakarta dan juga Solo tertahan di Jeddah, Arab Saudi imbas dari konflik di Timur Tengah. Jemaah yang seharusnya pulang pada Senin 2 Maret terpaksa menunggu keberangkatan selanjutnya. Travel lain juga semuanya pending dan dialihkan di hotel transit Jeddah. Inilah video salah seorang jemaah umroh asal Yogyakarta yang menginformasikan bahwa para jemaah tertahan di Jeddah, Arab Saudi. Mereka turut terdampak konflik Timur Tengah yang makin memanas. Rombongan jemaah asal Jogja dan Solo ini seharusnya terbang pada Senin 2 Maret dini hari waktu setempat. Namun penerbangan mengalami penundaan hingga akhirnya dibatalkan dan para jemaah dipindahkan ke hotel. Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh DIY mengaku telah koordinasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi demi keselamatan jemaah umroh asal Indonesia. Informasi bahwa ada jemaah kita yang tertunda penerbangannya karena ada eskalasi ini, cancel dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada tim yang mendampingi, sehingga insya Allah kantor urusan haji ini nanti akan memberikan pendampingan terkait dengan kesulitan-kesulitan dan mencari solusi terkait dengan jemaah yang mengalami kesulitan yang ada di sana. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, sebanyak 58.000 jemaah tertahan di Jeddah. Meski demikian, Kementerian Haji dan Umroh menjamin keselamatan jemaah asal tanah air. Dari Yogyakarta, Galih Wisma Ainus melaporkan. Pemirsa, imbas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Adapun salah satunya adalah dengan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi tidak memungkinkan. Imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi.
Tetapi itu dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat. Jika memang diberangkatkan, Komisi 8 DPR meminta pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan untuk keberangkatan atau kepulangan jemaah haji 2026. Tidak mungkin juga jamaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian arah pokoknya arah Afrika, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut termasuk maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya. Namun jika terpaksa tidak diberangkatkan, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buntut konflik antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, Panglima TNI perintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri. 7 perintah tersebut adalah menyiagakan personil dan juga alutsista serta patroli, melakukan pengamatan udara selama 24 jam penuh. Bais TNI mendata dan juga memetakan kondisi WNI di daerah konflik. Kemudian meningkatkan patroli objek vital, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan. Kemudian melakukan kesiapsiagaan di tiap kesatuan dan segera melaporkan ke Panglima TNI perkembangan situasi yang terjadi di dalam negeri. Sementara itu, pemirsa, Mabes TNI merespon soal status siaga 1. Kapuspen TNI mengatakan jika TNI memiliki tugas utama melindungi negara dan juga masyarakat dari ancaman negara asing. Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut bahwa TNI siap siaga mengantisipasi perkembangan lingkungan internasional, regional maupun nasional. Upaya TNI perkuat pertahanan negara adalah memeriksa kesiapan dari pasukan.